Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B, mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetik yang beranggotakan saya Eka Setia Putri, saya Ranisa Fitri, saya Anastasia, saya Devira Agustin. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat atau disebut juga dengan siklus Krebs memegang peranan penting di dalam metabolisme sel. Siklus Krebs membutuhkan oksigen untuk mendorong reaksinya dan menghasilkan lebih banyak energi dalam bentuk ATP. Siklus Krebs juga menggunakan enzim untuk mengkatalisis reaksinya. Siklus Krebs pada manusia terjadi di mitokondria bagian matriks mitokondria atau lebih dikenal sebagai membran. Adapun pada organisme prokariota, siklus Krebs terjadi di dalam sitoplasma. Siklus asam sitrat atau yang disebut juga dengan siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs berlangsung di dalam mitokondria. Fungsi utama siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Dapat disimpulkan bahwa fungsi dari siklus asam sitrat yaitu sebagai penyedia energi tubuh, berperan pada sintesis asam lemak, berperan pada gluconeogenesis, transminasi, dan deaminasi. Apabila ada kelainan mekanisme reaksi pada siklus asam sitrat, maka proses gluconeogenesis yang sangat melibatkan siklus asam sitrat juga akan bermasalah, yaitu menyebabkan energi utama sel otak dan sel darah merah tidak mendapatkan asupan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam tubuh. Salah satu penyakit yang disebabkan karena kelainan mekanisme pada asam sitrat ini yaitu anemia. Tidak seperti glikolisis, siklus asam sitrat adalah loop tertutup, bagian terakhir dari jalur meregenerasi senyawa yang digunakan pada langkah pertama. 8 langkah dari siklus tersebut adalah serangkaian reaksi redoks, dehidrasi, hidrasi, dan dekarboksilasi yang menghasilkan 2 molekul karbon dioksida, 1 ATP, dan bentuk tereduksi dari NADH dan FADH2. Siklus asam sitrat menghasilkan sangat sedikit ATP secara langsung dan tidak mengkonsumsi oksigen secara langsung. Langkah-langkah siklus asam sitrat. Langkah 1 adalah langkah kondensasi, menggabungkan gugus asetil 2 karbon dari asetil KOA dengan molekul oksaloasetat 4 karbon untuk membentuk molekul sitrat 6 karbon. KOA terikat pada gugus sulfhidril dan berdifusi untuk akhirnya bergabung dengan gugus asetil lainnya. Langkah ini tidak dapat diubah karena sangat eksergonik. Jika tingkat ATP meningkat, laju reaksi ini menurun. Jika ATP kekurangan pasokan, maka laju akan meningkat. Langkah kedua, sitrat kehilangan 1 molekul air dan mendapatkan yang lain saat sitrat diubah menjadi isomernya yaitu isositrat. Langkah 3 dan 4. Pada langkah ketiga, isositrat dioksidasi menghasilkan molekul 5 karbon alfa ketoglutarat bersama dengan molekul CO2 dan 2 elektron yang mereduksi NAD+ menjadi NADH. Langkah ini juga diatur oleh umpan balik negatif dari ATP dan NADH dan oleh efek positif dari ADP. Tahap ketiga dan keempat merupakan tahap oksidasi dan dekarboksilasi, yaitu melepaskan elektron yang mereduksi NAD+ menjadi NADH dan melepaskan gugus karboksil yang membentuk molekul CO2. Alfa ketoglutarat adalah produk dari langkah ketiga dan gugus suksinil adalah produk dari langkah keempat. CoA mengikat gugus suksinil untuk membentuk suksinil CoA. Enzim yang mengkatalisis langkah keempat diatur oleh inhibisi umpan balik ATP, suksinil KOA, dan NADH. Langkah 5. Gugus fosfat diganti dengan koenzim A dan ikatan energi tinggi terbentuk. Energi ini digunakan dalam fosforilisasi tingkat substrat selama konversi gugus suksinil menjadi suksinat untuk membentuk guanin trifosfat GTP atau ATP. Langkah 6 adalah proses dehidrasi yang mengubah suksinat menjadi fumarat. 2 atom hidrogen dipindahkan FAD, menghasilkan FADH2.
Energi yang terkandung dalam elektron atom-atom ini tidak cukup untuk mereduksi NAD+, tetapi cukup untuk mereduksi FAD. Proses ini dimungkinkan oleh lokalisasi enzim yang mengkatalisasi langkah ini di dalam membran dalam mitokondria. Langkah ke-7, air ditambahkan ke fumarat selama langkah ke-7 dan dihasilkan malat. Langkah ke-8, langkah terakhir dalam siklus asam sitrat meregenerasi oksaloasetat dengan mengoksidasi malat. Molekul NADH lain diproduksi. 2 atom karbon masuk ke dalam siklus asam sitrat dari setiap gugus asetil, mewakili 4 dari 6 karbon dari 1 molekul glukosa. 2 molekul karbon dioksida dilepaskan pada setiap pergantian siklus. Namun, ini tidak harus mengandung atom karbon yang paling baru ditambahkan. 2 atom karbon asetil pada akhirnya akan dilepaskan pada putaran selanjutnya dari siklus. Dengan demikian, semua 6 atom karbon dari molekul glukosa asli akhirnya dimasukkan ke dalam karbon dioksida. Hasil dari siklus asam sitrat adalah 2 molekul ATP, 2 molekul FADH, 6 molekul NADH, dan 2 molekul CO2. Proses konversi molekul FADH dan NADH yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat menjadi energi dikenal sebagai proses fosforilasi oksidatif atau juga rantai transport elektron. Di dalam proses ini, elektron-elektron yang terkandung di dalam molekul NADH dan FADH dipindahkan ke dalam aseptor, yaitu oksigen. Pada akhir tahapan proses ini, elektron yang terdapat di dalam molekul NADH akan mampu untuk menghasilkan 3 buah molekul ATP, sedangkan elektron yang terdapat dalam molekul FADH akan menghasilkan 2 buah molekul ATP. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.